أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina as-salata waz-zakata wa dzalika dinul qayyimah. Was-shawma ramadhana fi kulli 'amin wa sanah. Wa hajjal baital harama fil umri marratan wahidah liman istata'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para asatizah, para guru, wabil khusus sahibul fadilah Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Nurdin, yang semoga beliau sehat panjang umur, Amin. bertambah ilmu, Amin. tambah rezeki, hidup manfaat buat kita semua. Dan juga yang saya hormati Ustaz Dr. Adas Ma'ruf yang baru saja pembacaan kalam ilahi, yang semoga beliau sehat panjang umur. Ya Allah. Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj beserta jajarannya, khususnya Bapak Ustaz Bambang, dan para guru, para orang tua yang hadir, yang saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan dengan hadirnya orang-orang tua kita, guru-guru kita pada tempat ini menjadi bagian cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT yang hadir, Bapak RW, yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin ketua tuh. Syukur alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini Allah masih berikan kita karunia nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik, sehat, afiat, sehingga bisa hadir di Masjid At-Taqwa untuk memperingati Isra dan Mi'raj. Semoga yang hadir pada siang hari ini Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan anak-anak yang salih dan salihah, diberikan rezeki yang halal yang banyak serta barokah, bisa pergi haji ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, selesai haji bisa ziarah ke makam Rasulullah di Mina, bisa jalan-jalan ke kota Jeddah, lihat Laut Merah, pulang haji bisa bangun rumah, di kampung bisa beli tanah, bisa beli mobil mewah, meskipun jalan dan parkirnya susah. Yang pasti insya Allah kita semua mati husnul. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan peristiwa besar dalam sejarah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata orang sekarang adalah peristiwa fenomenal.
Kenapa disebut peristiwa besar? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj belum pernah terjadi sebelumnya dan diyakini tidak akan terjadi lagi setelahnya. Maka jangan kita heran kalau sampai hari ini masih ada dan masih banyak orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mengukurnya dengan akal atau dengan logika. Padahal akal kita memang diperintahkan oleh Allah untuk difungsikan semaksimal mungkin. Tapi di saat tidak mampu akal kita memikirkan kebesaran Allah, kita hanya mengucapkan Allahu Akbar. Tapi bagi orang-orang yang paham dengan bahasa Arab nggak terlalu sulit meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena awalnya saja sudah diawali dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Subhana, ini udah di luar akal manusia. Nih, saya mau tanya ibu-ibu yang suka belanja, jangan Isra dan Mi'raj dulu dah. Bo, duluan telur apa sama ayam dah? Duluan mana buat telur sama ayam? Telur. Ayam keluarnya dari mana? Telur. Telur keluarnya dari? Tuh gara-gara telur sama ayam aja kita ribut tuh. Betul nggak? Apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ini ukurannya adalah iman, keyakinan kita. Isra dan Mi'raj saya yakin riwayat-riwayatnya setiap malam kita udah sering dengerin dan ceramah-ceramah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini jangan kita tanya bagaimana Isra Mi'raj, tapi yang kita bisa tanya kenapa Isra Mi'raj. Kalau kita tanya bagaimana Isra dan Mi'raj, gak bakalan sampai akal kita, terlalu kecil akal kita memikirkan peristiwa yang besar ini, yaitu Isra. Tapi kalau kita tanya kenapa Isra dan Mi'raj, insya Allah ketemu jawabannya. Kenapa Rasulullah itu diisrakan dan dimi'rajkan? Sebabnya adalah di antara sekian banyak sebab, salah satunya adalah merupakan hiburan buat Nabi. Karena di saat terjadinya Isra dan Mi'raj, tahunnya itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Yang pertama, Rasulullah ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu bapak ibu seumur hidupnya belum pernah ngucapin syahadat. Waktu Sayyidina Hamzah paman Rasulullah wafat, Rasulullah nggak sedih seperti sedihnya ketika Abu Thalib wafat. Padahal Abu Thalib itu seumur hidup di dalam sejarah belum pernah ngucapin syahadat. Kenapa Rasulullah sedih? Mari kita gali sedikit-sedikit. Abu Thalib itu bapak ibu walaupun belum pernah ngucapin syahadat, tapi bela Islam itu luar biasa. Abu Thalib pernah dibilang oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, Abu Thalib, itu keponakan kamu Muhammad maunya apa sih pakai dakwah segala? Kalau dia mau jabatan apa yang dia mau kami persiapkan. Kalau dia mau harta, berapa banyak yang dia mau. Kalau dia mau wanita yang model apa akan kami carikan. Hal ini disampaikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, mohon maaf paman, matahari cuma satu, bulan cuma satu. Kalau matahari diletakkan di tangan saya, kalaupun mereka meletakkan bulan di tangan kiri saya tidak berhenti untuk berdakwah. Ketika itu Abu Thalib jawab, kalau itu memang prinsipmu Muhammad, sampai titik darah penghabisan aku bela kamu. Lihat, belum pernah mengucapkan syahadat tapi bela Islam luar biasa. Ya, kadang-kadang mohon maaf, orang-orang Islam tiap hari baca syahadat tapi ribut kagak berhenti ya Bu.
Yang satu kunut, yang satu kagak kunut, ribut. Padahal dua-duanya baca syahadat. Ya, Bu? Ya. Ini besok terawih nih. Kadang-kadang terawih ada ribut juga. 23. Kan terawih kita ada yang 11, ada yang 20 rakaat. Kadang-kadang ribut. Kata yang 20 rakaat, 11 rakaat bid'ah, neraka. Kata yang 11, 20 rakaat bid'ah, neraka. Kata tukang ojek, bagus gua ke terawih. Lebih jangan terawih, betul nggak? Padahal yang namanya terawih bukan hanya 11, bukan hanya 20 rakaat, ada 36 rakaat di Madinah. Ada yang 46 rakaat di Irak. Kawan-kawan saya masih belajar di Yaman, di Hadrol Maut, itu terawih setiap malam Ramadan 100 rakaat. Ini masjid At-Taqwa dari 11 rakaat mau ganti 100 silakan. Saya mau ogah. Coba terawih 100 rakaat besok kok kagak dinas dia. Jangankan yang 100, jangankan 46 rakaat, jangankan 36 rakaat, jangankan 20 rakaat, 11 rakaat pengen jadwal imam. Yang cepet Tidak apa kamu istri dia pulang. Apa Pak pulang? Payah apa? Jalur lambat. Tuh nggak usah ribut tentang terawih, betul? Ada yang datang ke saya, Ustaz, sambil saya puasa, cuma terawih saya 11, boleh apa enggak? Boleh. Ada yang datang lagi, Ustaz, sambil saya puasa, cuma terawih saya beda sama dia, 20 rakaat, boleh enggak? Cakep. Ada yang datang lagi, Ustaz, alhamdulillah saya puasa, cuma kerja saya jauh di Tangerang. Saya nyampe rumah di jam 10 malam, saya capek, saya nggak terawih, boleh apa enggak? Boleh. Yang wajib puasa, terawih mas sunnah. Benar? Ada yang terakhir datang, Ustaz, alhamdulillah saya terawih, cuma kagak puasa. Kedua amat dah. Terawih kagak puasa kayak orang pakai baju, pakai jas, pakai dasi, tapi kagak celana. Dah, jangan kita ribut. Makanya Nabi bilang, kun ya kaliyadain wala takun kal kusunain. Jadilah seperti dua belah tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Ini tangan kita meskipun berbeda tapi kompak. Tangan kanan gatal, tangan kiri garukin. Tangan kiri gatal, tangan kanan garukin. Dua-duanya gatal, kan garuk-garukan. Betul? Dan gak ada iringnya. Tangan kanan biasa yang enak-enak nih. Minum tangan kanan, nyomot makanan tangan kanan, nyuapnya tangan kanan, ampasnya kiri, ampas juga kiri dia. Tapi kata kiri, ya nggak apa-apa, saya bagian gak enak tadi juga dapat enak. Oh ternyata benar, bapak beli jam harga mahal, makanya tangan mana? Ibu beli gram keroncong 20 gram, makanya tangan mana? Oh, ini arti dalam hidup kita nggak selamanya di atas, nanti juga di bawah, nggak selamanya jadi RT, nanti juga jadi rakyat, nggak selamanya jadi rakyat, nanti juga jadi RT, betul? Itu kompak umat Islam, jangan pada ribut dalam hal-hal yang furu'ah, yang sifatnya furu', cabang-cabang ibadah. Yang penting prinsip kita beribadah satu, menyembah Allah. Teknis ibadah boleh berbeda. Betul nggak? Teknis. Yang penting prinsip. Nih lihat Abu Thalib nih. Makanya Rasulullah ketika wafatnya begitu sangat sedih dengan wafatnya Abu Thalib. 3 bulan berikutnya wafat istri beliau, Siti Khadijah binti Khuwailid. Seorang istri yang salihah, yang menopang dakwah Nabi dari mulai harta, jiwa, raga, semua dikorbankan untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Bapak Ibu ketika Khadijah wafat usianya 65 tahun, anaknya ada 7. Saya mau tanya nih Bapak-bapak, perempuan usia 65 tahun, anaknya ada 7, masih sekolah berapa?
bin Abdul Muthalib akan keluar dari rumah, itu perempuan-perempuan udah berkerumun di depan rumahnya, hanya sekedar ingin memandang wajahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Bahkan ketika ayah Rasulullah menikah dengan ibundanya Aminah, pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah di kota Mekah 200 perempuan mati mendadak. Ya, kalau terjadi di Indonesia heboh ini. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ketika istri yang sudah usia 65 tahun, anaknya ada 7, jika wafatnya Rasulullah sedih? Sekarang saya tanya nih bapak-bapak, Pak, jujur nih Pak ya, istri kita udah tua, sakit, mau mati lagi. Kebetulan kita punya pacar, masih gadis, perawan, ngajak nikah. Tuh kira-kira istri kita mau mati, kita senang atau sedih Pak? Jujur. Ya ditanya. Percepat. Bu, saya mau tanya Bu, kira-kira ada nggak Bu suami ketika istri meninggal nangis, ada nggak Bu? Nggak ada. Suuzon loh. Ada. Dan ibu-ibu suka nyanyi itu. Suami menangis sebelah mata sambil berpikir. Ada Bu yang nangis, ada ya. Nangis ketika istrinya meninggal, nangis. Karena air mata itu kata ulama ada 2, ad-dam'an. Air mata bahagia, air mata duka. Kalau air mata duka itu dipegangnya hangat. Makanya hangat itu menjadi istilah jual beli orang tua kita dulu. Bang, ini timbangannya hangat apa kagak? Kan gitu kan? Tuh hangat tanya jujur. Kalau air mata bahagia dipegangnya dingin. Makanya kalau ada suami ditinggal mati, istri pegang aja air matanya. Nih Rasulullah sedih, kenapa? Inilah tipikal istri yang salehah. Kalau punya istri salehah, masya Allah, suami ditawarin nikah lagi, saya kagak mau. Gue bukan gak mau nikah lagi, gue takut gak dapet kayak lu lagi. Gitu Bu, betul gak? Makanya belajar nih menjadi istri yang salihah. Apa ciri-cirinya? Rasulullah bilang salah satu dari ciri-ciri istri salihah, iza nazartaha sarratka. Apabila engkau pandang, dia akan membahagiakan dirimu. Ya Bu, udah bisa bahagiain suami belum Bu? Bisa. Sekarang saya mau tanya Bu, cakepan pergi kondangan apa tidur sama suami Bu? Hah? Cakepan pergi kondangan apa tidur sama suami? Jujur. Kalau kondangan pakai bedak berlapis-lapis. Dari mulai bedak pembersih namanya cleaner, bedak dasar namanya foundation, bedak utama, bedak tambahan, pakai lagi sunblock, pakai lagi blush on. Matanya eyeliner, eyeshadow, sifat mata untuk lebih eksentrik dia pakai lagi maskara. Bibirnya lipstick dasar, lipstick utama, bold dan lipstick supaya mengkilap, ditambahin lagi lip gloss. Apal banget ya. Begitu tidur sama suami kayak kucing kecebur. Kalau mau kondangan bajunya bagus nggak? Yang diambil dari lemari, betul Bu ya? Apalagi perempuan kan bisa banget masangin pakaian. Bajunya hijau, bawahannya juga hijau, jilbabnya hijau, sendalnya, tasnya, mata lo. Begitu tidur sama suami pakai daster, mata tabunan, ya Allah. Kalau mau kondangan pakai minyak wangi enggak Bu? Di ketek lain, di leher lain juga ada juga. Tidur sama suami pakai balsam. Kadang-kadang auta di lehernya. Kata suaminya, gua gak mau cium lu. Mengapa? Dan nyamuk aja nyium lu mati. Tapi yang saya ceritain itu bukan ibu-ibu di sini. Ini sini soleh, ibu-ibu soleh semua. Nah, Khadijah wafat, Rasulullah sedih. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj.
Apa hiburan yang pertama? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan secara horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sudah ditunggu oleh orang-orang saleh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat-malaikat sudah menanti kedatangan Rasulullah di Masjidil Aqsa. Makanya kita suka dengar tuh di tarhim, assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar nggak kita? Ya Imam Mujahidin. Itu di tengah-tengahnya ada tuh. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Wa taqaddamta lis-sholat, engkau maju Muhammad untuk melakukan sholat. Fa shalla kullu man fis sama, dan ikut sholat juga seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit. Wa antal imam, dan engkau itu menjadi imamnya. Ini artinya hiburan pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah kumpul dengan orang-orang soleh. Ya kayak gini nih, kita hiburan ini kan orang soleh semua ini kan ya. Iya, nggak mahal hiburan kita mah. Kumpul dengan orang soleh di majlis taklim, di majlis zikir, betul? Kadang-kadang kepala lagi puyeng, naik ke puncak, macet, stres. Hiburan kita murah, kumpul dengan orang-orang soleh. Hiburan yang kedua apa? Mi'raj. Untuk apa tuh? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Makna daripada mi'raj di sini adalah Rasulullah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah buat kita apa? Salat. Karena salat itu media interaksi kita kepada Allah. Kita curahkan segala permasalahan-permasalahan hidup kita kepada Allah, yaitu melalui media salat. Itu perintah Allah, yaitu salat. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita mesti melakukan salat? Nih, intinya kan salat. Kenapa kita mesti melakukan salat? Jawabannya adalah inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang begitu sangat banyak. Bapak Ibu, nikmat yang Allah kasih kepada kita gak bakalan bisa kita hitung, betul? Betul. Karena Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah gak bakal bisa kehitung. Di dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ini nikmat Allah kalau kita pengen hitung gak bakalan bisa. Makanya ulama membagi nikmat Bapak Ibu ada dua. Ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Yang disebut dengan a'zamun ni'am, nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar? Yang pertama adalah nikmat Islam. Ini nikmat luar biasa nih. Karena sekarang manusia kurang lebih di kolong langit 7 miliar. Yang beragama Islam cuma 1,6 miliar, cuma seperempat. Cuma seperempat kita alhamdulillah masuk di dalam yang sedikit itu. Apa nikmat yang menjadi orang beragama Islam? Pertama, makanannya saja dipilih oleh Allah, minumannya pun dipilih oleh Allah dengan makanan dan minuman yang mulia. Maka kita nggak boleh protes kalau ada sesuatu yang Allah haramkan, baik itu berupa makanan atau minuman, karena makanan buat orang-orang yang beragama Islam dipilih oleh Allah dengan makanan-makanan yang mulia. Itu makanannya. Bahkan ketika tidurnya dapat doa. Ibu kemarin sholat Jumat, ada yang lagi masak, ada yang lagi istirahat tidur, dapat doa nggak? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal